Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Jumat Pekan Biasa ke-25 23 September 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Padre Pio dari Pietrelcina, Imam. Bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Modestin Amsikan SSPS dari Paroki Santa Teresia Keva. Selamat mendengarkan. Selamat pagi dan salam jumpa lagi bagi para pencinta dan pendengar setia Sabda Iman Katolik di mana saja berada. Tema renungan kita pada hari ini adalah "Siapakah aku menurut kamu?" Pertanyaan yang diajukan Yesus hari ini akan sangat mudah dijawab bila mengandalkan intelektual belaka. Bagi sebagian orang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Sebagian lagi mengatakan bahwa Ia adalah utusan Tuhan. Yang lain hanya sebatas mengagumi teladan kasih-Nya. Sebagian lagi menganggapnya sebagai tokoh historis saja. Dan bagi kita orang Kristen, Yesus adalah Tuhan, Guru dan Juru Selamat. Karena itu konsekuensinya kita bertindak seturut ajaran Yesus Kristus. Maka pertanyaan yang diajukan Yesus pada hari ini, pada pagi hari ini, tidak berhenti pada konsep-konsep. Tetapi Yesus ingin kita membuktikannya dalam laku hidup sehari-hari. Sama saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendengar seseorang yang mengidolakan seseorang yang lain. Kaum remaja begitu terkagumnya pada artis yang lagi tren. Kekaguman itu dapat dipengaruhi dengan mudah oleh pendapat orang di sekitarnya atau teman sebayanya. Hidup bisa menjadi berarti dan berpengharapan ditentukan oleh pandangan, sikap, pengenalan iman kita terhadap Yesus Putra Allah. Tentu setiap orang punya jawaban yang berbeda. Mungkin dipengaruhi sejak kapan
Atau berapa lama sudah mengenal Yesus? Berapa lama sudah dibaptis? Mendengar atau membaca kisah-kisah tentang Yesus dari kitab suci atau berbagai sumber. Sebagai orang beriman yang sudah dibaptis, kita pun diminta untuk sampai pada pengenalan akan Yesus secara pribadi berdasarkan pengalaman hidup konkret, bukan mengikuti kata orang. Saat Yesus bertanya kepada para murid, kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, Elia, dan salah seorang nabi yang bangkit. Jawaban ini adalah berdasarkan kata orang. Yesus juga bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Mesias dari Allah." Jawaban inilah yang diimani gereja sampai masa kini. Mendengar jawaban Petrus, Yesus melarang keras mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Yesus menyatakan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Amatlah penting kita hayati, sadari dengan kesungguhan hati pengenalan tentang siapa Yesus bagiku. Yesus tidak sebatas yang aku kenal di gereja, yang aku terima dalam rupa hosti kudus setiap kali merayakan Ekaristi. Yesus yang aku kenal setiap kali melihat paus bertemu uskup atau imam yang baik dan murah hati. Tetapi Yesus harus tampak dalam diri setiap orang yang aku temui di tengah keluarga, di komunitas, di wajah orang-orang miskin dan menderita. Wajah Kristus yang bagaimana yang aku kenal selama ini? Semoga pengenalan kita yang benar terhadap Yesus mengantar kita melangkah menuju kekudusan. Bagi para murid, mendengar hal itu tentu tidak mudah. Bagi kita yang hidup di zaman ini, hal tersebut tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik sebagai dasar iman umat Kristiani. Setiap tahun, kita memperingati wafat dan kebangkitan Kristus. Tetapi, apakah semua itu hanya menjadi pengetahuan, diingat, dihafal, namun tanpa penghayatan dalam hidup pribadiku? Respon Yesus terhadap yang disampaikan Petrus dengan mengatakan pada mereka untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Walaupun Yesus tidak menyangga atas gambaran Petrus yang menganggap Yesus sebagai Mesias, dan Yesus sendiri tidak mengingkari dirinya. Keyakinan bahwa Yesus dijanjikan Allah dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh banyak orang akan terbentur pada kenyataan Yesus ditolak oleh para pemimpin Yahudi, didera dan wafat di kayu salib. Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itulah Mesias yang benar, bukan Mesias sebagai pemimpin politik dan mengembalikan kejayaan bangsanya. Setelah Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya, Dia memberikan pemahaman bagaimana cara mengikuti Dia, yang artinya setelah para murid mengenal Dia, harus dilanjutkan dengan cara bagaimana hidup sesuai dengannya
yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Untuk hal inilah Tuhan Yesus berdoa, yaitu supaya setiap murid-Nya dapat mengenal Dia dengan benar dan tepat, sehingga mereka ini kemudian dapat hidup dengan benar dan tepat pula. Kiranya pertanyaan Yesus ini selalu relevan buat kita. Siapakah aku menurutmu? Kalau kita sungguh mencintainya, pasti kita akan berusaha untuk tahu, mengenal Dia lebih dan lebih lagi, sehingga tidak memberikan jawaban-jawaban yang standar atas pertanyaan Yesus itu. Layaknya penggemar grup band yang selalu mengenal lagu dan gaya rambutnya, kita pun diminta untuk sampai pada pengenalan akan Yesus berdasarkan pengalaman hidup konkret kita masing-masing, bukan menurut kata orang atau buku. Sama saudara-saudari, para pendengar sikat yang dikasihi Tuhan, berkaca dari pengalaman keseharian, kita sadar siapakah Yesus dalam hidup kita selama ini. Apakah benar Yesus kita jadikan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup dalam setiap tutur kata dan tindakan yang kita lakukan? Ataukah Ia hanya membantu kita di saat sedang membutuhkannya? Ataukah jangan-jangan Ia sekadar doktrin agama yang kita terima dari orang tua atau lingkungan sekitar? Marilah kita berefleksi perihal siapa Yesus bagi hidup kita. Semoga kita bisa semakin mengenal dan mengalami kehadiran Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga.